Assalamualaikum, bertemu lagi dengan aku Hilfa. Ini adalah video pembelajaran pertama. Jadi kita akan membahas mengenai pengantar sejarahnya terlebih dahulu dan juga landasan berpikir dalam sejarah. Di pengantar sejarah itu akan ada yang pertama itu ada pengertiannya, yang kedua ada ruang lingkup, yang ketiga ada unsur, dan yang keempat itu ada sumber-sumber sejarah. Yang pertama, sejarah menurut istilah. Sejarah menurut istilah yang saya ambil berasal dari 4 bahasa. Yang pertama, bahasa Inggris, yaitu history, artinya masa lalu. Yang kedua, ada historia, berasal dari bahasa Yunani yang artinya belajar dengan cara menanya. Yang ketiga, itu ada syajarotun dari bahasa Arab yang artinya pohon. Dan yang keempat, ada Geschichte, yaitu dari bahasa Jerman, artinya adalah sesuatu yang telah terjadi. Kita membahas mengenai istilah yang pertama. Tadi ada history dari bahasa Inggris yang artinya masa lampau. Itu maksudnya adalah sejarah itu memang membahas mengenai masa lalu, masa yang telah terjadi atau kejadian-kejadian di masa lalu. Yang kedua itu ada historia dari bahasa Yunani yang artinya belajar dengan cara menanya. Jadi memang sejarah itu mengkaji segala sesuatu dengan cara bertanya. Biasanya mengkajinya dengan menggunakan 5W 1H. Yang ketiga itu ada dari bahasa Arab, yaitu syajarotun yang artinya pohon. Karena apabila kita mengingat sejarah, khususnya sejarah Indonesia, itu pasti mengenai kerajaan. Apabila kita membahas mengenai kerajaan, di dalam sejarah itu pasti mengkaji yang namanya pohon keluarga, silsilah keluarga. Dan selain itu, kenapa sih berasal dari pohon? Karena biasanya pohon itu kan dari akar sampai ke daun ya, paling bawahnya itu akar. Nah, ini tuh dapat dikatakan bahwa sejarah membahas dari sesuatu yang sederhana ke kompleks. Yang keempat itu ada dari bahasa Jerman, ada yang namanya Geschichte. Mohon maaf apabila salah penyebutan kata. Ini berasal dari bahasa Jerman yang artinya adalah sesuatu yang telah terjadi. Sejarah di sini diartikan bahwa memang selalu mengkaji sesuatu yang telah terjadi, karena kalau yang belum terjadi itu namanya meramal. Setelah kita membahas mengenai sejarah menurut istilah, ini juga ada sejarah menurut para ahli. Menurut para ahli yang sudah mengkaji lebih dulu, ini akan saya sisipkan di sini. Dari ketiga ahli ini dapat kita temukan ada persamaan dan juga ada perbedaan dari arti sejarahnya masing-masing. Dapat disimpulkan bahwa kajian yang menceritakan kejadian pada masa lalu yang diceritakan secara sistematis dan juga secara ilmiah. Sistematis secara tersistem dari awal sampai akhir, secara runtut dan juga secara ilmiah. Ilmiah itu adalah dikaji melalui pengkajian-pengkajian oleh para ahli. Setelah kita tahu pengertian dari sejarah, alangkah baiknya kita mengetahui unsur-unsur sejarah. Unsur-unsur yang sejarah itu yang pertama, tentunya ada manusia. Manusia berfungsi sebagai pelaku sejarahnya. Tentunya kalau nggak ada pelaku, siapa sih yang akan kita kaji? Yang kedua ada namanya tempat. Nah, tempat ini dijadikan sebagai konsep ruang. Jadi tempat itu adalah lokasi atau ruang di mana kejadian itu terjadi. Selain manusia dan ruang atau tempat, ada juga waktu. Tentunya kalau misalkan ada suatu kejadian, sudah ada pelakunya tapi tidak ada waktunya, kita tidak bisa mengkaji suatu sejarah. Nah, manusia, tempat, dan juga waktu tidak bisa dipisahkan. Karena jika sudah ada waktunya, lalu sudah ada tempatnya, tapi tidak ada manusianya, maka tidak ada yang bisa dikaji. Selanjutnya, sudah ada manusianya, sudah ada tempatnya, tapi kita belum tahu waktunya. Kita mau mengkaji apa? Selanjutnya juga, sudah ada waktunya, sudah ada manusianya, tapi tempatnya tidak ada, ya kita mau mengkaji apa juga. Jadi di dalam unsur sejarah ini memang ketiganya tidak bisa dipisahkan. Nah, dari unsur-unsur sejarah kita dapat mengetahui bahwa manusia itu sebagai pelaku, konsep ruang adalah tempat beraktivitas, dan yang ketiga ada konsep waktu adalah penanda aktivitasnya. Sejarah digunakan itu sebagai pencatat segala aktivitas.
Setelah kita membahas mengenai pengertian dan juga unsur, kita juga perlu mengetahui sumber-sumber sejarah. Sumber sejarah itu ada 3, sumber-sumber yang digunakan dalam sejarah itu ada 3. Yang pertama itu ada sumber lisan, biasanya berasal dari wawancara yang berasal dari rekaman. Lalu ada juga yang kedua itu ada tulisan. Tulisan itu biasanya teks proklamasi, lalu prasasti. Nah, itu yang namanya tulisan. Dan yang ketiga, yang terakhir itu ada benda. Benda itu adalah segala sesuatu yang berbentuk fisik. Misalnya fosil, arca, peninggalan-peninggalan seperti pedang. Nah, itu biasanya dijadikan sumber sejarah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ruang lingkup dalam sejarah. Ruang lingkup itu adalah sebagai pembatasan dalam pengkajian sejarah. Jadi ada 4. Yang pertama peristiwa, yang kedua itu ada kisah, yang ketiga ada ilmu, dan keempat ada seni. Nah, jadi keempat ini yang menjadi batas segala sesuatu dapat dikatakan sejarah sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama ada peristiwa. Kenapa sih dalam ruang lingkup itu harus ada peristiwa? Biasanya peristiwa yang dikaji dalam sejarah itu berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia, baik secara mikro maupun makro. Ada syarat-syarat dalam ruang lingkup sejarah sebagai peristiwa. Yang pertama itu harus nyata, benar-benar terjadi. Karena kalau tidak terjadi, itu namanya mitos dong, dan mitos itu tidak bisa dikaji biasanya. Yang kedua, itu penting. Seperti yang setelah disebutkan sebelumnya, penting itu maksudnya adalah berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Oke. Yang ketiga, biasanya tidak berulang. Sejarah itu hanya satu kali terjadi di waktu dan tempat yang sama. Suatu kejadian itu termasuk sudah diterima sebagai sejarah sebagai peristiwa. Kita juga harus membahas mengenai sejarah sebagai kisah. Jadi biasanya ketika sudah ada peristiwanya, kita akan membuat rangkaian-rangkaian cerita dalam bentuk narasi yang disusun berdasarkan tafsiran dari para ahli, bisa lisan dan juga bisa tulisan. Jadi ketika sudah ada kejadiannya, kita perlu merangkai menjadi suatu kisah. Selanjutnya ada yang sejarah sebagai ilmu. Kenapa sih sejarah itu perlu sebagai ilmu di dalam ruang lingkupnya? Karena yang kita bahas ini adalah sejarah mengenai ilmu pengetahuan. Tentunya perlu ada pengkajian. Jadi kejadian-kejadian yang sudah ada dan yang sudah dirangkai itu perlu dicari dan dikaji kebenarannya. Karena apa? Karena sejarah sebagai ilmu pengetahuan itu digunakan sebagai pembelajaran di sekolah. Jadi datanya harus benar-benar nyata dan juga valid. Setelah dia diterima di sejarah sebagai peristiwa, lalu sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai ilmu, yang terakhir itu ada sejarah sebagai seni. Kenapa sih sejarah itu harus ada seninya? Ketika kamu sudah mengkaji, lalu yang sebagai ilmu pengetahuan ini kan pasti akan dibukukan, akan dicurahkan, akan ditumpahkan dalam bentuk tulisan. Di dalam bentuk tulisan itu perlu ada intuisi, perlu ada gaya bahasa, imajinasi, dan emosi dalam menulis pengkajian sejarah. Jadi biar yang baca itu terbayang gitu loh, oh ternyata kejadian pada saat zaman dahulu tuh seperti ini ya. Nah, itulah gunanya sejarah sebagai seni. Nah, dari ruang lingkup sejarah kita dapat menyimpulkan bahwa ruang lingkup sejarah antara satu dengan yang lainnya itu tidak dapat dipisahkan. Karena dengan adanya suatu peristiwa, kita dapat mengetahui sebuah kisah yang dapat kita jadikan sebagai ilmu pengetahuan dan diapresiasi dengan seni. Itu kuncinya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep berpikir dalam sejarah. Itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada kronologis, yang kedua ada diakronis, yang ketiga ada sinkronik, yang keempat itu ada periodisasi, dan yang terakhir ada kausalitas. Saya mungkin di sini hanya menjelaskan kata kuncinya saja untuk lebih memudahkan kalian apabila ada suatu judul sejarah, judul misalkan perang dan lain sebagainya, itu kalian lebih memudahkan, oh ini ternyata landasan utamanya, landasan berpikirnya itu konsep yang ini. Itu saya hanya memberitahu kuncinya saja.
karena mengenai pengertian konsep berpikir sudah saya cantumkan di dalam PowerPoint. Jadi kalian tinggal lihat PowerPoint-nya saja. Yang pertama ada konsep kronologis. Kronologis berasal dari kata kronos dan juga logos. Kronos itu artinya perjalanan, logos itu artinya ilmu. Apabila digabungkan berarti ilmu perjalanan. Maksudnya adalah kronologis itu adalah pengkajian yang mengedepankan urutan waktu, harus jelas waktunya. Fungsinya ini untuk memudahkan dalam pengkajian sejarah dan penjabaran sejarah. Karena ada sedikit kesalahan, jadi aku jelaskan bahwa diakronik itu intinya adalah meluas pada pengkajian waktu dan terbatas pada ruang. Sedangkan sinkronik ini merupakan kebalikan dari diakronik, dia lebih fokus ke pengkajian ruangnya, lebih ke mendeskripsikan karena menggunakan 5W1H. Ada yang namanya konsep kausalitas, because, karena, dan biasanya kata kuncinya dari kausalitas itu hanya sebab akibat. Karena dalam suatu sejarah tentu pasti ada sebab kenapa kejadian itu terjadi dan juga akibatnya dari kejadian itu apa. Nah, itu dikaji di dalam konsep kausalitas. Yang kelima itu ada yang namanya periodisasi. Periodisasi itu adalah pembabakan atau pembagian waktu. Nah, mungkin sebagian dari kalian itu bakal ada yang bertanya, Bu, konsep berpikir satu dengan konsep berpikir yang lainnya itu bisa digabungkan atau tidak? Itu tentunya bisa. Maksudnya saya menjelaskan materi yang kelima konsep itu, ketika kalian melihat satu judul dan beberapa sebagian rincian suatu pengkajian sejarah, kalian sudah dapat menentukan, oh ternyata penulisnya lebih mengedepankan konsep berpikir yang ini ditambah juga, dan ada tambahannya konsep-konsep yang lain. Jadi satu konsep di dalam satu pengkajian sejarah itu memang pasti menerapkan beberapa konsep-konsep berpikir dalam sejarah. Jadi bisa lebih dari satu konsep berpikir. Hanya saja saya ingin memudahkan kalian ketika kalian melihat judul, oh berarti konsep berpikirnya lebih mengedepankan konsep yang ini ditambah konsep yang lainnya. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya, di materi yang berikutnya. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat untuk kalian. Dadah.